Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifawati Arfan dari kelas PTIKC, ingin mempresentasikan hardware komputer. Pembahasan yang pertama adalah perangkat keras komputer. Hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Dan dibedakan dengan perangkat lunak software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam penyelesaian tugas. Batasan antara perangkat keras dan perangkat lunak akan sedikit buram kalau kita berbicara mengenai firmware, karena firmware ini adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Firmware ini merupakan wilayah dari bidang ilmu komputer dan teknik komputer yang jarang dikenal oleh pengguna umum. Perangkat keras adalah bagian dari material komputer. Komponen ini mempunyai massa dan akan diinstalasi dengan obeng. Setiap perangkat keras memiliki generasi. Sedangkan perangkat lunak adalah kebalikan dari perangkat keras, yaitu bagian yang non-material dari komputer seperti BIOS, sistem operasi, dan program-program. Pembahasan yang kedua adalah sistem komputer. Pengenalan hardware komputer secara ringkas, maka sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu yang pertama perangkat keras, unit processing sentral, perangkat keras prosesor, yang kedua perangkat keras memori RAM dan ROM, yang ketiga perangkat keras input dan output. CPU terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu yang pertama prosesor, yang kedua motherboard, yang ketiga RAM, yang keempat VGA, yang kelima hard disk drive, yang keenam floppy disk drive, yang ketujuh CD-ROM atau DVD-ROM, yang kedelapan network adapter, yang kesembilan sound card atau speaker, yang 10 power supply dan UPS, dan yang terakhir adalah casing. Pembahasan yang ketiga adalah perangkat keras input-output. Yang pertama adalah prosesor. Mikroprosesor atau biasa disebut dengan prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Yang kedua adalah motherboard. Motherboard atau biasa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Yang ketiga adalah RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori utama sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Alur data yang disimpan dan dikeluarkan dari RAM sangat dinamis dan berkecepatan sangat tinggi. Keempat adalah Video Graphic Array Card. VGA card adalah alat yang berfungsi untuk mengirim data-data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Yang kelima adalah hard disk drive. Hard disk merupakan komponen vital dalam sebuah PC karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Yang keenam adalah floppy disk drive. Floppy disk drive atau yang lebih dikenal dengan FDD adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket. Ketujuh adalah CD-ROM atau DVD-ROM drive. CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Karena bersifat ROM atau read only memory, alat ini hanya mampu membaca data saja. Dan yang kedelapan adalah network adapter, adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi di sini bukan berarti bercakap-cakap, melainkan bertukar data dan sumber daya lain. Yang kesembilan adalah sound card atau speaker. Sound card juga bisa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh unsur melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. 10 adalah power supply and UPS. Power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. Yang ke-11 adalah keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC. Selain mouse, melalui keyboard kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Yang ke-12 adalah mouse. Karena berbentuk seperti seekor tikus, alat ini disebut dengan mouse. Sebenarnya alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Yang ke-13 adalah scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi dalam bentuk wujud sebuah file gambar digital. Yang ke-14 adalah barcode reader. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode.
Dan yang terakhir adalah monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Pembahasan yang keempat adalah proses pada perakitan komputer. Yang pertama, penyiapan motherboard. Yang kedua, memasang prosesor. Yang ketiga, memasang hard disk. Yang keempat, memasang modul memori. Yang kelima, memasang motherboard pada casing. Yang keenam, memasang power supply. Yang ketujuh, memasang kabel motherboard dan casing. Yang kedelapan, memasang drive. Yang kesembilan, memasang card adapter. Dan yang terakhir, penyelesaian akhir. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.